Aku Ananda Samuel Sitio. Aku dari kelas 12 IPA. Jabatan aku di OSIS adalah sebagai ketua OSIS. Nah, sebagai ketua, kita juga harus berani. Kita harus bisa bertanggung jawab. Dan kita juga harus bisa berkomitmen. Tegas. Itu yang terpenting. Nah, dan lagi, harus bisa mengkoordinir anggota-anggotanya. Memang kalau dipikir-pikir, cukup berat. Memang berat. Tapi itulah yang akan melatih mental kita masing-masing. Tekanan dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Kita harus siap. Karena itu akan melatih mental kalian untuk melaju ke masa depan kalian masing-masing. Nah, di OSIS SMA Abdi Sejati ada 12 seksi. Nah, nanti di 12 seksi itu akan memperkenalkan diri mereka masing-masing dan mereka akan memberitahu apa tugas-tugasnya. Nah, jadi marilah kita bergabung. Mari mencalonkan diri sebagai pengurus OSIS di tahun ajaran yang baru. Kita majukan sekolah kita dari organisasi OSIS ini. SMA Abdi Sejati Perdagangan. Bisa. Perkenalkan, nama saya Yosia Manik. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS di SMA Abdi Sejati Perdagangan. Saya akan menjelaskan beberapa tugas dari Wakil Ketua OSIS. Yang pertama, bersama-sama menetapkan kebijaksanaan dengan ketua. Yang kedua, memberikan saran kepada ketua dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, menggantikan ketua OSIS jika berhalangan. Yang keempat, membantu ketua OSIS dalam tugas. Yang kelima, bertanggung jawab dalam tugas. Intinya, kita harus menjadi teladan dan contoh yang baik bagi warga sekolah dan juga di hadapan guru. Memberikan contoh dan tidak lari dari tugas dan bertanggung jawab. Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Maria Yulisi Payung. Saya dari kelas 12 IPS. Di OSIS SMA Abdi Sejati Perdagangan, saya menjabat sebagai sekretaris OSIS. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan apa-apa saja yang menjadi tugas dari sekretaris OSIS. Yang pertama itu, kita harus bisa membuat proposal ataupun laporan dari setiap kegiatan ataupun aktivitas yang akan kita laksanakan baik di luar maupun di dalam sekolah. Baiklah, untuk yang kedua itu kita mencatat setiap hasil kegiatan dan setiap hasil rapat yang akan kita rencanakan untuk membangun OSIS SMA Abdi Sejati Perdagangan. Yang ketiga itu, kita itu harus bisa bekerja sama dengan ketua, wakil ketua, bendahara, ketua seksi, setiap anggota seksi maupun seluruh siswa untuk membangun ataupun agar setiap kegiatan maupun aktivitas yang kita rencanakan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah, sekianlah penjabaran saya mengenai tugas-tugas dari Sekretaris OSIS SMA Abdi Sejati Perdagangan. Untuk adik-adik sekalian, ayo bergabung dengan OSIS SMA Abdi Sejati Perdagangan, karena menjadi OSIS itu sangatlah menyenangkan, terutama menjadi sekretaris OSIS seperti saya. Semangat! Fighting! Perkenalkan, nama saya Gladys Aditya Panjaitan dari kelas 12 IPS. Di sini saya sebagai bendara OSIS akan menjelaskan apa tugas dari bendara OSIS. Tugas dari bendara OSIS yaitu mencatat dan mengkaji setiap pengeluaran dan pemasukan keuangan dari OSIS. Bendara OSIS juga akan melakukan laporan kepada Kepsek atau kepala sekolah setiap bulannya tentang keuangan OSIS. Bendara OSIS juga mencatat pengeluaran setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi, itulah dari tugas-tugas bendara OSIS dari saya. Saya Naomi, saya dari kelas 12 IPA. Saya di OSIS menjabat sebagai Ketua Seksi Pendidikan. Sebelum kita masuk kepada tugas-tugas dari Ketua Seksi Pendidikan, saya ingin memberikan tips buat kalian yang ingin mencalonkan diri sebagai atau bagian dari OSIS. Baiklah, tips yang pertama adalah niat. Mengapa niat itu sangat penting menurut saya? Karena niat itu merupakan suatu hal yang mendorong rencana kalian itu berhasil dan berjalan dengan lancar.
Baiklah, yang kedua adalah tanggung jawab. Belajarlah bertanggung jawab, karena tugas-tugas yang kalian miliki itu adalah tanggung jawab kalian. Jika kalian tidak bertanggung jawab, jadi tugas itu untuk siapa? Siapa yang akan mengerjakan dan melaksanakan tugas-tugas itu? Kalau bukan kalian sendiri. Jadi kunci yang kedua adalah bertanggung jawab. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi merupakan hal terpenting yang harus ditanamkan sebagai bagian dari anggota OSIS. Mengapa? Sikap saling menghargai, saling menghormati merupakan hal yang paling penting. Setinggi apapun jabatan kalian di OSIS, tidak perlu congkak. Yang harus kalian ingat adalah kalian itu tim, saling menghargai. Tidak perlu bersikap menyombongkan diri kepada siapapun. Jika kau menghormati orang lain, maka kau akan disegani. Baiklah, cukup sekian dari tips saya. Mungkin kalian akan mendengarkan lagi tips itu melalui bagian dari OSIS yang lainnya. Dan saya akan menjelaskan tugas-tugas dari Ketua Seksi Pendidikan. Baiklah, tugas yang pertama adalah mengadakan lomba mata pelajaran atau lomba program keahlian. Yang kedua, menyelenggarakan program ilmiah. Yang ketiga, mengadakan studi banding atau studi wisata ke tempat-tempat sumber belajar. Baiklah, selanjutnya adalah memproduksi media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah ikut menyempurnakan setiap acara atau rencana yang telah dirancang. Baiklah, demikian tugas-tugas yang sudah saya sampaikan. Adapun kekurangan atau tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan untuk adik-adik yang ingin mencalonkan diri, calonkanlah dirimu sesuai kemampuanmu. Dan cintailah segala tugas yang sudah diberikan. Sekian dari saya Naomi, Ketua Seksi Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Siwambing. Saya dari kelas 12 IPS. Jabatan saya di organisasi OSIS adalah sebagai Ketua Seksi 7K. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja tugas dari 7K. Yang pertama itu adalah 7K. 7K itu terdiri dari keamanan, kenyamanan, ketertiban, kekeluargaan, keindahan, kebersihan, dan kerindangan. Pasti semua orang bertanya, mengapa program 7K ini dilaksanakan di setiap sekolah? Tujuannya itu adalah untuk membentuk karakter setiap kepribadian siswa. Apabila diterapkan dengan baik, program 7K ini mampu menciptakan siswa unggul, berprestasi, namun santun dalam berbicara. Yang kedua adalah tugas dari 7K. Yang pertama adalah membuat jadwal piket kantor guru dan lapangan. Yang kedua adalah melihat piket kelas sebelum dan sesudah sekolah. Yang ketiga, membuat kriteria saat pertandingan di sekolah. Demikian video penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Nama saya Pebi Candani Sitohang, saya dari Seksi Bidang Humas. Di sini saya akan memberitahu tentang tugas humas. Sebelumnya, humas itu adalah hubungan antar masyarakat. Nah, tugasnya di sekolah yaitu yang pertama, menjenguk orang yang sudah meninggal maupun yang sedang sakit. Yang kedua, mempromosikan sekolah. Maksud dari mempromosikan yaitu mensosialisasikan program sekolah kepada masyarakat ataupun mengenalkan bagaimana program keseharian kita di sekolah. Nah, yang ketiga, menyiapkan tempat rapat. Maksud dari menyiapkan tempat rapat yaitu biasanya ketika hari-hari besar kita akan mengadakan perlombaan. Nah, di sini kita pasti melaksanakan rapat terlebih dahulu. Disinilah Seksi Bidang Humas bekerja dalam menyediakan tempat rapat. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alisa Afrianti dari kelas 12 IPS. Saya di OSIS menjabat menjadi Ketua Seksi Dokumentasi di SMA Abdi Sejati Perdagangan.
Adapun tugas-tugas dari seksi dokumentasi, yang pertama, mengabadikan setiap acara yang diselenggarakan di sekolah. Yang kedua, mengembangkan bakat para siswa-siswi dalam bentuk dokumentasi baik gambar maupun video. Yang ketiga, menempelkan hasil dokumentasi ke majalah dinding. Sekianlah dari tugas-tugas seksi dokumentasi, saya ucapkan terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Jessica Siahaan dari kelas 12 IPS. Jabatan saya di OSIS yaitu sebagai Ketua Seksi Kerohanian. Tugas-tugas saya sebagai Seksi Kerohanian yaitu mempersiapkan misa 1 bulan sekali dan mempersiapkan alat-alat untuk yang dipakai misa dan memilih orang-orang yang bertugas dalam melakukan misa dalam setiap bulanannya sekali. Ada juga tugas yang dilakukan oleh Ketua Seksi Kerohanian itu memilih orang yang akan membawakan doa dalam ibadah pagi dan memilih orang yang melatih orang yang akan membawakan alat musik yang akan dilakukan dengan renungan pagi. Sebagai ketua, saya sendiri sebagai ketua, kita itu harus pandai mengatur anggota-anggota kita sendiri dengan tidak bekerja sendiri, bekerja sama gitu ya kan. Sekianlah tugas-tugas dari Ketua Seksi Kerohanian. Baik untuk adik-adik sekalian, jangan takut untuk menjadi Ketua Seksi Kerohanian. Nama saya Naftalia Jedita Siotang, saya dari Seksi Mading, SMA Abdis Jati Perdagangan. Saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi tugas dari Seksi Mading. Yang pertama yaitu mengaktifkan mading sekolah dalam artian mengisi dan selalu memperbarui isi dari mading minimal 1 kali dalam 2 minggu, serta membuat jadwal kepada setiap kelas agar karyanya dapat dipublikasikan di papan mading dan menentukan tema-tema yang berbeda setiap kali penerbitan agar para pembaca tidak terlalu bosan. Yang kedua, bertanggung jawab untuk mengisi mading berupa informasi seputar sekolah, baik itu cerpen maupun puisi maupun cerita lucu. Karena selain sebagai media informasi, mading juga dapat dijadikan sebagai ajang pengembangan bakat minat para siswa maupun para guru dalam bidang tulis-menulis. Yang ketiga, setiap seksi mading bertanggung jawab untuk menjaga serta merawat mading. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lawrence Sulalai. Saya dari kelas 12 IPA. Di OSIS SMA Abdis Jati, saya menjabat sebagai Ketua Seksi Peralatan. Adapun beberapa tugas seksi peralatan yaitu: 1. Menyiapkan audio setiap pagi sebelum ibadat dan memulangkan audio tersebut sesudah ibadat. 2. Mengunci setiap kelas dan lab sepulang sekolah. 3. Membantu seksi-seksi yang lain yang membutuhkan peralatan. Sekian tugas-tugas dari seksi peralatan. Semoga adik-adik ada yang berkenan mengajukan diri untuk menjabat sebagai ketua seksi. Sekian dan terima kasih. Salam. Baiklah adik-adik sekalian, nama saya Daud Lenarto Tapea dari kelas 12 SMA Abdis Jati Perdagangan. Bagi adik-adik yang berminat masuk ke kepengurusan OSIS SMA Abdis Jati Perdagangan, khususnya pada kepengurusan Sanggar Seni, di sini saya akan memaparkan tugasnya. Yang pertama ialah Sanggar Seni biasanya bertugas untuk menyiapkan peralatan pada acara misa, contoh organ, seruling, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pada acara-acara tertentu yang dimana ada hiburannya, kepengurusan dari Sanggar Seni lah yang bertugas maksimal untuk merekrut siapa-siapa saja yang ingin masuk ke hiburan tersebut dan melatihnya hingga maksimal dan bisa dibawa untuk hiburan tersebut. Dan yang selanjutnya, tugas dari ketua kepengurusan Sanggar Seni SMA Abdis Jati Perdagangan menggalakkan suasana pada acara-acara olahraga, contoh membunyikan lagu
yang khusus untuk acara olahraga tersebut yang sesuai pada acara olahraga tersebut. Dan yang terakhir, tugas dari kepengurusan sanggar seni ialah mengecek data-data siswa siapa saja yang tidak hadir atau yang hadir pada kegiatan ekstrakurikuler seni, yang dimana data-data tersebut akan diberi kepada guru yang bersangkutan atau pembina agar semua siswa bisa berlatih maksimal pada ekstrakurikuler tersebut. Baik, beberapa tugas di atas sudah saya paparkan. Bagi siswa-siswi SMA Abdi Sejati Perdagangan, mari bergabung dan menjadi salah satu anggota kepengurusan Sanggar Seni dan OSIS Abdi Sejati Perdagangan. Demikian dari saya, Daud Lenarto Tapea. Terima kasih. Tuhan memberkati. Perkenalkan, saya Yosia Nel Sinaga dari Ketua Seksi Olahraga. Saya akan menjelaskan tugas-tugas dari Ketua Seksi Olahraga. Yang pertama, mengecek setiap peralatan olahraga. Yang kedua, menginformasikan semua kegiatan perlombaan olahraga yang ada di luar sekolah kepada Ketua OSIS. Yang ketiga, membantu setiap pekerjaan para seksi peralatan. Sekian dari saya, terima kasih. Deborah Simanjuntak, kelas 12 IPA 1, sekolah di SMA Abdi Sejati Perdagangan. Saya sebagai Ketua Seksi Kotak Saran. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tugas dari Kotak Saran. Yang pertama, Kotak Saran menerima tanggapan dan kritik dari siswa-siswi mengenai proses KBM di dalam kelas atau kurang efisiennya cara guru mengajar di dalam kelas. Yang kedua, di dalam Kotak Saran, siswa-siswi juga dapat memberikan saran mengenai fasilitas sekolah, lingkungan sekolah, untuk memajukan sekolah kita. Yang ketiga, Kotak Saran dibuka 2 kali dalam 1 bulan. Teman-teman, jika ada yang memberikan saran, tolong tidak menuliskan nama dan menggunakan bahasa yang sopan. Demikianlah beberapa tugas dari Kotak Saran. Saya Lika Simanjuntak. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juliantina Baban. Saya dari kelas 12 IPS. Saya memiliki jabatan di OSIS yaitu sebagai Ketua Seksi Kedisiplinan. Adapun visi saya yaitu untuk membuat seluruh siswa menjadi lebih disiplin dan membuat sekolah lebih terkenal karena prestasi. Dan yang kedua yaitu misi saya. Adapun misi saya yaitu untuk membuat siswa harus aktif pada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Sekian visi dan misi saya. Saya mempunyai 2 anggota, yaitu yang pertama Ineda Manik dan yang kedua Octavia Butar-Butar. Sekian dari saya. Halo, nama saya Chelsea Putri Situmorang. Saya kelas 12 IPA, selaku anggota OSIS dan menjabat sebagai Ketua Seksi P3K. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang P3K. Kepanjangan P3K yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan, yang maksudnya adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara yang harus dilakukan dengan segera, yang diberikan oleh orang yang bukan ahlinya terhadap korban kecelakaan atau menderita suatu penyakit secara mendadak, sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari seorang ahli, contohnya dokter. Dan adapun tugas sebagai seksi P3K yaitu yang pertama memberi obat yang sesuai kepada siswa atau siswi ataupun guru yang sakit. Yang kedua, mendata obat yang telah diberikan kepada si penerima obat. Jadi, seksi P3K harus ada buku catatan tentang obat dan setiap obat yang diberikan harus dicatat dan ditandatangani oleh si penerima obat. Yang ketiga, menjaga atau mencek fasilitas yang diserahkan untuk P3K seperti obat-obatan dan lemari obat. Dan yang keempat yaitu melaporkan setiap kegiatan P3K kepada pengurus inti ataupun pembina OSIS. Demikianlah penjelasan saya tentang P3K dan tugas-tugas sebagai seksi P3K. Pesan saya, apapun yang dipercayakan kepadamu, tetaplah menjaga kepercayaan itu dan jadilah bertanggung jawab. Sekianlah dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.